Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar sobat Sidik semuanya? Semoga sehat-sehat semua pada hari ini. Kita bertemu kembali di podcast Disdik Kota Depok. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Yang pertama kita perkenalkan dulu nih ya. Dari bidang SD itu Bapak Sahril Simamora SSMM. Betul Bapak? Kasih kurikulum dan penilaian bidang SD. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Puasanya lancar Pak? Puasa lancar. Harus Pak ya. Baik, kemudian kita juga punya kedatangan tamu yang kedua, Bapak Saiful Anwar SPDMM. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Ya, sehat. Akuntansi, Kelembagaan dan Peserta Didik bidang SD. Ya. Baik, Sobat Didik semuanya, kenapa sih ini ada dua tamu kita yang kita undang pada hari ini? Jadi, setelah ada pembukaan terkait dengan kegiatan Ramadan di Dinas Pendidikan Kota Depok, ini bidang SD saya dengar nih akan merencanakan kegiatan Duta Al-Quran. Mungkin Sobat Didik semua pengen tahu apa sih kegiatan ini, kemudian kalau harus diikuti oleh satuan pendidikan, bagaimana cara mengikutinya? Mungkin yang pertama saya tanya kepada Pak Sahril dulu. Terima kasih Pak Yusuf. Sobat SD sekalian yang dirahmati Allah SWT, baik Bapak Ibu guru maupun siswa, orang tua, Dinas Pendidikan ya dalam ini bidang SD dalam rangkaian pesantren kita Ramadan, maka bidang SD melakukan kegiatan Duta Quran, di mana kita mencari duta-duta Quran yang mencintai Al-Quran, yang bisa untuk berinteraksi dengan Al-Quran, agar nanti dia bisa Al-Quran itu menjadi amalannya dia sehari-hari. Nah, itu harus dimulai dari kecil ya, dari masih anak SD juga harus dimulai agar nanti sampai besarnya dia itu terinspirasi melaksanakan Al-Quran, berinteraksi, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghayatinya, mengamalkannya begitu ya. Maka kita melakukan kegiatan Duta Quran. Kita mencari Duta Quran nih yang di mana mereka itu tentunya ada persyaratannya ya. Yang kita cari adalah yang pertama, dia tentunya harus bisa membaca Al-Quran tentunya ya. Pasti. Harus bisa baca Al-Quran. Jadi kita harapkan orang-orang ini adalah orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran. Nah, kemudian juga tentunya dia ada menghafal Al-Qurannya gitu. Jadi kita mencari duta Quran yang minimal lah bisa hafal dari An-Nas sampai Ad-Duha gitu ya. Kalau lebih sih lebih bagus ya, tapi minimal itu ya. Kemudian ketiga adalah orang yang anak siswa yang terbiasa sholat berjamaah atau sholat wajib ya. Kalau yang laki berjamaah di mushola atau masjidnya, atau kalau perempuan kan tidak mesti ya di rumah. Yang penting terbiasa sholat 5 waktu ya. Dan yang terakhir adalah siswa-siswa yang berakhlakul karimah ya, kepada guru sopan, kepada orang tua sopan, ramah kepada sesama teman ya, menjadi contoh pergaulan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, kita harapkan duta Quran ini menjadi juga duta untuk berakhlakul karimah. Inilah yang kita cari nih, yang kita harapkan kalau sekolah menemukan itu, kita berkumpul nanti di tanggal 23 hari Sabtu besok. Bagaimana kita membuat kegiatan di situ, memotivasi mereka agar beraktivitas lebih bagus selama di Ramadan dan walaupun nanti setelah Ramadan. Baik, Pak. Berarti emang rangkaian kegiatan bulan Ramadan khusus untuk SD ya. Ya. Baik, mungkin terima kasih Pak Sahril atas jawabannya. Mungkin berikutnya Pak Anwar, ini saya pengen tahu nih syarat-syaratnya. Mungkin teman-teman di SD pengen tahu, kan mereka mau menghadirkan menghadirkan siswanya dari sekolah gitu. Itu syarat-syaratnya apa saja sih, atau mungkin ada aturan nggak di sana yang memang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan, Pak? Baik, makasih. Terkait dengan kegiatan ini juga, tadi sudah disampaikan Pak Sahril bahwa syarat yang paling utama dia memiliki hafalan Quran. Ya, nanti setiap sekolah kita sudah menyebarkan semacam Google Form ke satuan pendidikan untuk mengirim masing-masing 2 siswa. Kalau kelasnya ditentukan nggak misalnya? Ya, kelas tinggi. Kelas tinggi ya. Kelas
Artinya 4, 5, 6 lah. kelas 4, 5, 6 Iya. ya ada persyaratan. Karena khawatir mungkin biasa jadi ada anak masih kelas 2, 3 tapi tiba-tiba udah pinter gitu kan memungkinkan juga. Tapi ini berarti dipersyaratkan kelas tinggi saja ya, Iya. Pak. Dan ya di Google Form itu nanti dicari di masing-masing satuan pendidikan yang mungkin lebih banyak hafalannya. Baik. Ya, karena nanti di acara tanggal 23 itu kita akan uji lagi masing-masing peserta didik siapa yang paling banyak hafalannya. Oke. Berarti ada semacam seleksi tingkat sekolah dulu mereka yang dikirimkan itu diseleksi dulu oleh mereka. Iya. Baik. Nanti yang dipilih oleh sekolah itu yang akan hadir di tanggal 23. Baik. Di tanggal 23 itu rencananya Di lantai 10. 10. Ya, pagi ya, dari pagi sampai siang. Kemudian ada syarat lain yang lain Pak, mungkin tambahan. Nggak ada sih, hanya Tidak itu ada aja ya? karena memang kita fokusnya di Quran ya. Apalagi di Ramadan adalah bulan di mana turunnya Quran. Al-Quran. Baik. Kita mau tadi mencoba menggali lagi ke siswa ya. Mungkin Ramadan ini jadi istilahnya starting point buat anak-anak untuk ke 11 bulan ke depan Ke depannya ya. supaya Baik. interaksi dengan Qurannya lebih baik lagi. Ya, harapannya kan di bulan Ramadan bulan pembelajaran juga buat mereka baca Al-Quran. Mudah-mudahan setelah bulan Ramadan juga berlanjut pembelajarannya. Jadi demikian Sobat Distrik, syarat-syaratnya ya ini buat teman-teman di SD khususnya. Jadi ada siswa kelas tinggi kelas 4, 5, 6 dan mereka yang punya hafalan Quran yang paling baik, dan itu nanti akan ditampilkan di lantai 10 pada tanggal 23 bulan Maret ini. Nah, tentu ini harus dipersiapkan dari sekarang. Jadi mudah-mudahan Sobat Distrik semuanya bisa mengikuti kegiatan ini. Kemudian mungkin terkait target Pak, mungkin ada target yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan Duta Al-Quran ini. Mungkin Pak Sarul bisa. Iya, target kita yang pertama adalah kita memotivasi siswa-siswa agar menjadi orang yang mau berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga kita harapkan mereka itu adalah menjadi yang memotivasi teman-teman yang lain untuk juga membaca Al-Quran. Jadi kan dia duta Quran, Pak. Jadi dia tak pionir lah ya, pionir di sekolahnya. Bisa ngajak yang lain lah. Betul, bisa ngajak. Baik dia Quran maupun tadi bersolat berjamaah, solat 5 waktu dan berakhlakun karimah. Jadi kita tujuan ini, jadi sebenarnya ideal jangan ini tujuannya ini ya. Tujuannya memang harus ideal. Tidak apa-apa, kita pengen tujuan yang lebih tinggi. Betul, ya, mudah-mudahan takdirnya terjadi. Ya. Karena itu makanya kegiatan-kegiatannya kita mengarahkan ke situ, Pak. Nanti kita akan tampilkan nanti siswa yang menang di pentas PAI ya, yang akan kita suruh tasmi di situ akan di hadapan anak ya. Kemudian juga nanti ada memotivasi anak, ada pendongengnya Kak Dini nanti hadir di sana. Dia akan memotivasi anak agar bagaimana anak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini baru nih. Mungkin kan jadi lebih semangat lagi kan anak untuk hadir ya, karena ada pendongeng ya Kak Dini yang udah beken ya, orang pasti udah pada kenal semua ini. Betul, seperti itu. Nanti yang menyampaikan cara bagaimana menghafal yang cepat dan baik. Jadi dikasih tips dan triknya juga cara menghafal. Apalagi kalau usia masih anak-anak kan biasanya cepat untuk menghafal. Betul ya. Kan katanya kalau anak-anak itu seperti menulis di atas batu ya. Kalau kayak kita ini kan seperti menulis di atas air katanya begitu ya. Jadi mumpung mereka ini ingatannya masih kuat ya. Jadi Sobat Distrik, kegiatan di atas nanti di lantai 10 ternyata bukan cuma terkait dengan Duta Al-Quran, artinya di sana pun juga ada acara-acara lain yang menarik ya untuk teman-teman semuanya bisa ikut dan memperkuat juga. Jadi menarik juga selain tadi Kak Dini, ada juga tadi Pak, cara tips dan trik menghafal Al-Quran supaya lebih cepat. Ya mudah-mudahan ini juga memotivasi semuanya untuk bisa hadir di lantai 10. Dan jangan lupa itu nanti ada door prize. Itu kita dia. akan siapkan door prize bagi teman-teman nanti yang hadir. Ya, insya Allah menarik lah. Nah, ini dia. Ada door prize pula, ini harus hadir ini, jelas ini. Berarti kegiatannya Duta Al-Quran, tapi di samping itu ya, di samping cuma bukan cuma Duta Al-Quran, ternyata ada hal-hal lain yang sangat menarik yang justru bisa memotivasi teman-teman juga untuk hadir lantai 10.
Terakhir mungkin Pak, sebagai penutup ada pesan yang ingin Bapak sampaikan, mungkin bisa ke teman-teman di SD ataupun pesan-pesan yang lain untuk memotivasi teman-teman kita semuanya. Untuk dari saya pesannya adalah untuk anak-anak siswa SD, mari kita mulai berinteraksi dengan Al-Quran dari sekarang, baik mulai dari membaca, menghafal, mengerti ya, baca artinya dan mengamalkannya. Harus mulai dari kecil. Ya. Nanti kalau udah gede udah jadi terbiasa. Kepada orang tua kami mengharapkan orang tua SD agar juga memotivasi anaknya. Kan harus ada dorongan orang tua agar bisa melaksanakan yang tadi. Betul, ya, agar anak-anaknya itu dipantau membaca Al-Qur'annya, menghafal Al-Qur'annya. Apalagi di bulan Ramadan kalau bisa anak-anak itu ada targetnya gitu. Mau berapa ke targetnya ada, selama Ramadan ini ada targetnya baca Al-Qur'annya seperti itu, Pak. Itu Bisa tambah motivasi mereka ya. Betul. Ya. Mungkin betul Pak Saiful. Kalau saya pertama untuk siswa-siswi di satuan pendidikan silakan mendaftarkan ya, karena memang kegiatan ini cukup menarik. Yang kedua, saya termotivasi juga ya, walaupun udah tua tapi tetap masih mau ngapal. Kenapa? Karena motivasinya adalah berikanlah mahkota untuk orang tua dari hafalan Quran kita. Quran tadi, betul. Karena hafalan Al-Quran seorang anak itu akan memberikan mahkota bagi orang tuanya yang disukai. Ya, Pak Saiful Anwar, tolong dong promosiin nih kegiatan nanti yang tanggal 23 buat teman-teman semuanya. Pada anak-anakku sekalian, putra-putri, siswa sekolah dasar negeri, jangan lupa tanggal 23 Maret 2024 ada acara seru yaitu Duta Quran yang kedua tahun 2024. Acara di lantai 10 Gedung Balai K2 Kota Depok. Bagi Bapak Ibu semua yang akan mendaftarkan putra-putrinya, silakan mengisi link yang sudah kami sebarkan ke sekolah masing-masing. Jangan lupa kita ketemu di tanggal 23 Maret 2024 di acara Duta Quran yang kedua tahun 2024. Teman-teman semua sudah jelas ya tadi dari Pak Anwar. Jadi masih sekolah negeri dulu ya Pak ya? Sementara ini kita sekolah negeri dulu. Kita fokus ke negeri dulu. Swasta direncanakan kemudian lah untuk teman-teman swasta. Mengingat mungkin waktu dan tempat juga yang terbatas ya. Baik Sobat Hisik semuanya, demikian pertemuan kita, podcast kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Salih Simamoras selaku tamu kita pada hari ini, dan Pak Saiful Anwar, tamu yang kedua. Semoga kegiatan nanti pada tanggal 23 bisa berjalan dengan lancar, dan tentu kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang juga cinta dengan Al-Quran. Baik, demikian Sobat Hisik semuanya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.